Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal iman yang saya hormati, jamaah Masjid Saleh Hawa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jallat Qudratuh atas semua nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan untuk kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di taman surga, yakni di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi'. Karena itu yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya karim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka talabul ilmi, yang merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang merupakan wazifah, tugas kita seumur hidup. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah, dan ibadah tidak memiliki batas. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, seingat ana, pernah mengatakan, Inna Allah lam yaj'al li'amalil 'abdi ajalan dunal maut. Sungguhnya Allah tidak menjadikan bagi amalan seorang hamba batas akhir, melainkan al-maut, kematian. Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai engkau didatangi oleh al-yaqin. Al-yaqin tafsirnya al-maut, kematian. Jadi sampai mati kita nuntut ilmu, jemaah. Maka Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya, ila mata anta ma'al mihbarah, sampai kapan engkau akan setia bersama tinta, menulis, belajar. Ila mata, sampai kapan? Beliau katakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan setia bersama tinta sampai masuk kuburan. Ya, sampai masuk kuburan. Sebagian mereka juga ditanya, sampai kapan kau belajar, menuntut ilmu? Maka jawabannya simpel, selama bodoh jelek, selama itu pula saya akan terus belajar. Sampai kapan bodoh itu jelek, Pak? Tahun berapa terakhir bodoh jelek? Enggak ada batas. Bodoh itu sampai kiamat juga jelek. Berarti selama bodoh jelek, selama itu pula menuntut ilmu bagus, baik. Senantiasa kita menuntut ilmu yang mencintai sunnah ta'ala. Dan ilmu ini, ilmu hikmah yang kita pelajari, itu adalah merupakan nutrisi bagi hati kita. Ya, jangan antum hanya memperhatikan nutrisi buat abdan, fisik kita semata. Ya, oke, fisik kita punya hak, wa inna li jasadika alaika haqqa, kata Rasulullah SAW.
Jasadmu juga punya hak, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang lebih berhak untuk kita tunaikan dan kita berikan nutrisinya, gizinya, apa juga? Ruh kita, hati kita, jiwa kita. Banyak orang mungkin fisiknya masya Allah, ya, sehat walafiat, atletis, tapi jiwanya gersang, sakit, menderita, kena virus jiwanya, hatinya. Kenapa? Nggak pernah disirami oleh air ilmu, hujan ilmu dan hikmah, nasihat, wejangan, pesan, langkah disirami oleh, ya, air apa? Ilmu, hujan wejangan, nasihat, mau'izah hasanah. Jarang, sehingga hatinya apa? Gersang, kering. Ya. Tidak bahagia, tidak tentram jiwanya. Sehingga, ya, dengan ilmu ini para salaf, para ulama terutama telah merasakan kebahagiaan, ketentraman yang luar biasa dengan sebabnya. Sehingga sebagian mereka ada yang berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi, ya, min as-sa'adah," ay kama qalu, ya, laqataluna ay lajaladuna walau bisuyuf, ay kama qalu rahimahumullah. Kalau seandainya para raja dan para pangeran itu, anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan, ketentraman, ya, ketenangan yang kami rasakan dengan sebab ilmu itu, ilmu dan amal saleh itu. Kalau mereka tahu, maka apa? Mereka akan menghunus pedang dan akan merebut kebahagiaan itu dari kami, walaupun dengan apa? Walaupun dengan menghunus pedang, merebut dengan apa? Ya, dengan pedang, dengan cintai. Kan Allah SWT. Sayang mereka tidak tahu bagaimana bahagianya hidup seseorang tatkala dia hidup dengan ilmu. Karena orang kalau enggak hidup dengan ilmu jamaah, dia mayit jalan hakikatnya, keranda jalan. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitu. Sungguhnya seseorang kalau dia enggak hidup dengan ilmu, mayyitu, mati dia. Terutama yang muda-muda nih. Ada sentilan yang sangat menyakitkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Ya, bahwasanya man fatahu at-ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Siapa yang luput dari dia menuntut ilmu di waktu mudanya, dihabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang sia-sia, sendau-gurau, permainan semata, enggak peduli dengan ilmu, enggak ada namanya majelis ilmu dan seterusnya. Takbirin segera itu orang 4 kali liwafatih, karena dia sudah wafat. Yang ditakbirin 4 kali siapa jemaah? Orang mati, mayit. Versi Imam Syafi'i, pemuda kalau kalau luput darinya menuntut ilmu waktu muda itu layak ditakbirin 4 kali. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Jadi terus kita berikan nutrisi untuk hati kita dengan ilmu dan hikmah. Maka sebagian orang soleh terdahulu ada yang berkata, kalau enggak keliru namanya Fatah al-Musili rahimahullah, dia berkata, "Alaysa al-maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut?" Bukankah orang sakit kalau enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat, bukankah dia mati? Qalu bala, ya jelaslah mati. Orang sehat aja kalau enggak kasih makan, enggak kasih minum apa? Ya, qaid dia, bahasa orang sini, ya. Ya. Maka beliau katakan, "Fakadzalikal qalb." Ya begitu juga kondisinya dengan apa? Hati. Idza muni'a minhu al-hikmah, idza muni'at minhu al-hikmah wal ilmu 3 ayyam yamut. Begitu juga kondisinya dengan hati, kalau dicegah dari ilmu dan hikmah, ya, enggak dikasih asupan hikmah dan ilmu ini hati, 3 ayyam, enggak pakai banyak, enggak pakai seminggu. Ya, ada orang yang enggak kenal ngaji dalam seminggu, sebulan, kalau dia duduk di majelis ilmu. 3 hari aja orang enggak disiram hatinya dengan apa? Hikmah dan ilmu, yamut. Bisa mati itu hati, jangan cintai sunnah. Kayak lihat tingkah laku dan pola hidup orang-orang yang jauh dari ilmu itu, enggak pernah disirami dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah, wa qala as-sahabah ulul irfani. Itu kehidupannya, ya, amburadul, kayak enggak ada aturan hidup itu, ya.
Alhamdulillah Allah tunjuki kita untuk bisa ngaji ya dalam ya bahkan mungkin antum menuntut ilmu dengan berbagai wasilah yang ada zaman sekarang. Pokoknya nggak mau lewat satu hari kecuali dapat faedah ilmu, menuntut ilmu. Ya hadir di majelis, ya nonton di televisi, sunnah mungkin ya berbagai macam cara. Ya. Yang dikenal dengan iltimas dalam hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamis. Siapa menempuh jalan yang dia iltimas. Iltimas itu harakatul a'ma, gerakan orang buta. Orang buta kalau cari barang gimana jemaah? Itu namanya iltimas, yaltamis. Ya. Jadikanlah paling tidak semangatmu, persembahkanlah paling tidak untuk ilmu dari semangatmu, dari waktumu. Semangatnya orang buta cari apa? Cari barang. Carilah ilmu, ya paling tidak seperti orang buta cari apa? Cari barang. Berusaha sampai dapat. Jangan malas. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Dan saya akhiri mukaddimah ini sebelum kita masuk ke buku. Insyaallah bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saya tidak keliru dalam kitab beliau Al-Fawaid, dan dinisbatkan kepada ucapan ini kepada Abdullah bin Mas'ud, sebagian menisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menasihatkan, ini nasihat emas dari Ibnu Qayyim, wajib ditulis dengan tinta emas. Dan ini nasihat sering kita dengar dari para asatidzah kita, tapi orang Arab bilang ma takarrara taqarrar. Apa yang sering diulang-ulang itu akan apa? Nemplok. Kuat ingatnya insyaallah. Dia akan qarar, nemplok terus, ingat. Sering diulang-ulang. Beliau pernah mengatakan, memesankan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Ibnu Qayyim ini rahimahullah mantan orang tasawuf, mantan orang sufi tok. Ya, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mantan apa? Sufi, ya, yang beliau mengungkapkan dalam bait-bait syair beliau ibaratkan tasawuf itu bak jaring yang telah memperangkap beliau, yang memerangkap beliau, maksud. Jadi tasawuf itu bak jaring gitu, perangkap yang telah memperangkap beliau, apalah bahasa Indonesianya begitu. Sampai datang seorang laki-laki ya dari Harran, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru beliau, melepas beliau dari apa? Dari jaring tasawuf tersebut. Jemaah cintai sunnah ta'ala. Beliau mengatakan utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Dan saya jemaah kalau mukaddimahnya agak panjang, ini perdana soalnya ya, enggak apa-apa ya, santai aja. Enggak tamat 2 jilid ini Allah enggak akan hisab kita. Kenapa belum tamat? Santai aja. Ngaji sama ana santai. Pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Bisa jadi satu pengajian dapat 1 paragraf dong, enggak usah ini. Jadi beliau katakan utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari hatimu, menunjukkan jiwa kita, hati kita ini perlu dikasih apanya jemaah? Dikasih nutrisinya, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Cari hatimu di 3 tempat kata beliau. Ya. Cari hatimu di 3 tempat. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang pertama adalah apa? Inda sima'il Qur'an. Ketika kau mendengarkan apa? Lantunan Al-Qur'an. Cari hatimu di situ. Kau apa? Kau tersentuh enggak itu dengan Al-Qur'an? Kau ya enjoy enggak dengan mendengarkan tilawah Qur'an itu? Yang Nabi kita saja walau wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, kadang-kadang beliau minta ke sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, iqra' alaihi. Bacakan untuk saya. Senang mendengar dari orang lain, padahal Al-Qur'an turun sama beliau, siapa? Sama beliau. Ya. Dan siapa yang paling bagus bacaannya melainkan Rasulullah SAW yang paling bagus? Ya, Al-Quran turun kepada beliau, pastinya paling bagus cara bacanya adalah beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ketika beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud agar dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud nanya, ya aqra'u alaika wa alaika unzil? Apa ya aku bacain Quran untuk kau ya Rasulullah, padahal Quran turun kepada dirimu? Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Rasul simpel alasannya, aku senang dengar Al-Quran itu dari selainku. Bahkan beliau pernah nguping bacaan Qurannya siapa? Ketika sholat, siapa tuh? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu.
ya, yang beliau komentari dalam hadis Sahih Muslim, laqad u'tiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Ya, Abu Musa al-Asy'ari itu telah dikaruniakan ya suling dari suling-suling keluarga Daud. Maksudnya apa? Keindahan suara yang mencintai sunata. Ya. Abu Musa al-Asy'ari dengar beliau, bahkan beliau panggil istri-istri beliau untuk nguping suara bacaannya siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi cari hatimu ketika kau dengar bacaan Al-Quran, tersentuh enggak tuh? Ya, tersentuh enggak kita? Enjoy enggak kita? Betah enggak kita dengan apa? Ya, bacaan Al-Quran itu, mencintai sunnah. Tatkala kita mendapatkan hati kita tenang, ya, pengen terus dengan Al-Quran dengar Al-Quran rasanya, ya, maka apa jemaah? Insya Allah hati kita masih nemplok berarti di dada kita, masih sehat insya Allah. Karena sebagian orang baru beberapa ayat berdengarkan murattal mungkin dan seterusnya, itu dadanya terasa sesak, nggak enjoy, ya. Asiknya kalau nyetel apa rock atau apa musik apa dan seterusnya. Waliyadzubillah, itu menandakan hatinya jangan-jangan nggak nemplok lagi di dadanya. Yang kedua, ya, adalah apa? Fi majalisid dzikr. Cari hatimu di majelis-majelis zikir seperti ini. Ini majelis zikir nggak nih? Ya. Jelas ini seafdal majelis zikir, majelis ilmu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan berpikir majelis zikir itu hanya ini majelis zikir paling luar biasa ini. Sampai sebagian ulama mengatakan man sarrahu an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang penasaran ingin lihat, pengen seneng lihat bagaimana majelisnya para nabi dahulu, lihatlah majelisnya para ulama. Kayak gitulah semi-semi majelisnya para nabi dahulu. Jangan cintai sunnah. Ya. Jadi cari hatimu di majelis ilmu. Maka kalau antum dapatkan hati antum duduk di majelis ilmu tuh enjoy, senang, penuh semangat, senyum. Seperti Abul Mulaih itu kalau duduk di majelis itu senyum. Semangat. Semangat. Enggak. Semangat. Ketika ditanya, antum kalau kajian tuh kok ya happy, senang, bahagia kelihatan. La iyalah, li'anni alimtu anni ya anna Allah yadhkuruni al-an. La iyalah saya senang duduk di majelis ngaji, kagak ngantuk-ngantuk, enggak malas-malesan, enggak melendot-lendot, enggak. Kenapa? Ya senang saya karena saya tahu sekarang Allah sedang sebut nama saya di langit sana. Ya toh? Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingat saya juga akan ingat kalian. Sebut saya juga akan sebut kalian. Dan hadis bertebaran menjelaskan tentang bahwa penuntut ilmu, orang yang duduk di majelis itu dibangga-banggain oleh Allah di hadapan para malaikat. Jangan cintai Allah. Kemudian yang ketiga, cari hatimu di mana? Ya, waqtal khalwah. Ya, cari hatimu di waktu sendiri. Ketika kau sendiri, khalwat antara dirimu dengan Allah saja. Cari hatimu di situ yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Dan momen yang paling tepat untuk menguji dan mengetes keimanan kita masing-masing adalah tatkala kita lagi sendiri. Kita muraqabah enggak? Hadirkan Allah enggak? Ya. Dalam hati kita tatkala kita sendiri. Kita merasa enggak dikontrol oleh Allah dalam kondisi sendiri, atau kita malah dalam kondisi sendiri menjadi hamba yang jari, berani kepada Allah Azza wa Jalla, apapun jenis maksiat dia labrak ketika dalam kondisi sendiri. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Nabi, walakinnahu idza khala bi maharimillah intahakaha. Kalau dia menyendiri dengan maksiat-maksiat Allah, dengan keharaman Allah, dia lagi sendiri, intahakaha, dia robek-robek kehormatan Allah itu, keharaman Allah itu dia sobek-sobek, dia koyak-koyak, dia langgar. Ya, tatkala dia sendiri, depan manusia dia berkamuflase, saleh, taat, masya Allah, tawadhu. Ketika dia sendiri, berani dia sama Allah Azza wa Jalla. Hadirkan muraqabat Allah, merasa diri dikontrol, dilihat oleh Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hadirkan, ya. Yang muraqabah itu adalah anak dari ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tak lihat Allah, Allah lihat engkau. Anaknya ihsan apa? Kan ada Islam, iman, ihsan. Anaknya ihsan apa? Muraqabah. Selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu.
Nah, fa in lam tajid qalbaka fi hadhihi thalatha ay fi thalathati fi hadhihi al-mawatin fasalillah an yamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalba laka. Kok ngeri yuk. Dia katakan, kalau kau enggak dapatkan hatimu di 3 waktu di 3 momen tadi, kalau enggak dapatkan hatimu di situ, mintalah segera hati sama Allah. Sebenarnya kau enggak punya hati. Kok ngeri jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Maka mari banyak-banyak datang ke majelis ilmu agar hati kita subur. Jadi sering orang tua kita atau ustaz-ustaz kita yang sepuh-sepuh mengatakan apa? Ya, majelis ilmu ini adalah majelis penyubur hati, penyubur iman. Jangan cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering sahabat tuh seperti Umar bin Khattab, kalau lagi di masjid nih bahas ilmu, mudzakarah ilmu, ada orang lewat depan masjid, "Halummu nu'min sa'ah." Mas, nang kene bahasa Jawanya ya. Sini Mas. Kita tambah iman sedikit. Sebagian mengatakan bahwasanya halummu nu'min sa'ah, ya halummu nadhkurullah, ya sa'atan fala'allallah an yadhkurana bi maghfiratih. Ya, maksudnya mari kita ingat Allah sejenak. Mari sini ingat Allah sejenak. Siapa tahu nanti Allah ingat kita dengan ampunannya di akhirat maksudnya. Itu cuma keutamaan yang luar biasa tatkala kita duduk di majelis ilmu. Ini sedikit muqaddimah dari ana untuk penyemangat diri ana dan kita semua untuk senantiasa talabul ilmi jemaah. Bersama kita kitab syarah Kitabil Jami'. Ya, syarah Kitab Al-Jami', Kitabul Jami'. Ana mengajak antum dulu untuk membuka di selayang pandang ya, sebelum nanti saya kembali ke muqaddimah karena ada hal yang penting untuk kita lirik atau lihat di muqaddimah nanti insyaallah. Kita langsung dulu ke selayang pandang untuk sedikit mempermaklumkan tentang Kitabul Jami' ini yang mencintai. Kalau di Romawinya di situ 19 ya. Coba antum lihat di lembar 19 Romawinya. Selayang pandang. Ada yang bawa kitabnya ya. Sebagian yang bawa kitabnya bisa dilihat. Ya. Taib. Jadi ini akan jadi modul kita sekali sebulan insyaallah, kalau Allah takdirkan terus rutin kajian kita, ini jadi modul kita insyaallah. Syarah Kitab Al-Jami'. Nanti kita sedikit kasih tahu atau sampaikan apa alasan kita membahas kitab ini jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bahwa penulis yang tidak asing bagi kita, maksudnya pensyarah yang tidak asing bagi kita, Sadun Al-Fadhil Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menyehatkan beliau dan menjaga beliau selalu dimanapun beliau berada dan mengistiqamahkan beliau dalam mendakwahkan sunnah insyaallah ta'ala dan kita semua. Beliau mengatakan, saudaraku, dan ini khitab yang bagus ya jemaah ya. Biasanya kan sebagian orang hanya mengatakan pembaca yang budiman, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ini beliau menggunakan bahasa khitab yang keren gitu. Dan ini tidak menunjukkan kecuali menunjukkan atas keilmuan beliau tentang tariqatul khitab atau mukhatabah, cara berbicara yang elok dengan pembaca atau dengan orang lain. Beliau bahasakan dengan cara apa? Dengan bahasa apa? Saudaraku pembaca. Saudaraku pembaca. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini khitab yang bagus. Ketika menegur para pembaca dari kitab kita, tulisan kita, dikatakan saudaraku, itu kan lebih dekat di mana jemaah? Di hati. Bila dibandingkan dikatakan pembaca yang budiman, ada kan yang penulis seperti itu kan? Ya, kalau ini beliau dahulukan dengan apa? Saudaraku. Ini kitab yang bagus, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tahu orang beriman itu bersaudara, orang Islam itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim kata Nabi. Orang muslim adalah apa? Saudaranya orang muslim. Saudaraku pembaca, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mau membaca, ya, karena kita ini adalah ummatul qiraah, kita ini umat baca, sehingga ayat pertama turun apa? Salatlah gitu, enggak apa? Iqra, baca. Jadi ciri khas umat Muhammad adalah apa? Hobi baca, suka baca, iqra. Baca sarana apa? Meraih ilmu. Itu juga mensinyalir wajibnya mestinya kita menuntut ilmu. Iqra. Mencintai. Tapi sayang, seribu sayang, umat Muhammad SAW akhir zaman ini sudah mulai tidak hobi baca lagi. Ya, koleksi buku kemudian dibaca itu sudah bukan suatu kebiasaan atau bukan suatu yang menarik lagi.
umat Muhammad SAW sudah mulai meninggalkan baca, sehingga sering saya kasih perumpamaan bahwa kalau mau nyimpan uang yang aman, ya nggak usah dibawa bantal, kurang aman bawa bantal, simpan di sela-sela buku atau kitab, aman insya Allah. Antum simpan duit di sela-sela ya, aman sentosa insya Allah. Kenapa? Karena orang jarang nginget apa itu. Hah? Nggak mau tahu. Padahal di situ ada dolar. Ya, antum nggak perlu ke bank misalnya, simpan di sela-sela kitab aja aman itu. Karena orang sudah mulai nggak minat baca, nggak minat baca ya nggak buka, berarti aman duit antum, lebih aman dari bank. Bismillah. Saudaraku pembaca Kitabul Jami'. Kitabul Jami' dikatakan jami' karena dia mencakup. Ya, dia mencakup, ya. Mencakup apa? Itu antum bisa lihat nanti di Romawi yang ke-21 di situ, lembar di baliknya. Apa yang dicakup? Di sini ada sekitar 6 bab ya. Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6 bab yang dicakup oleh Kitabul Jami' ini. Yang mencintai adalah bagian dari Kitabul Jami' ini, adalah bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kalau penuntut ilmu kayak antum nggak kenal Bulughul Maram, anak nggak bisa ngomong lah gitu. Ya. Aneh kalau penuntut ilmu nggak kenal Bulughul Maram. Ya, kitab adab misalnya Riyadhus Shalihin nggak kenal. Kitab fikih yang berbentuk hadits misalnya Bulughul Maram nggak kenal, itu aneh. Penuntut ilmu apa kalau nggak kenal Bulughul Maram, yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Kayak saya sering nasihatin, kalau bisa penuntut ilmu kayak kita, walaupun kita penuntut ilmu kecil-kecilan, atau penuntut ilmu cetek kita nih, kalau bisa kita punya perpustakaan kecil di rumah jemaah. Kita ini sekali lagi umat baca. Ajib kalau umat baca nggak ada buku, nggak ada kitab di rumahnya, ya, yang dia baca. Betapa kerennya pemandangan yang akan ditonton oleh istri setiap pagi, anak-anak setiap pagi ketika sang bapak pulang sholat subuh, zikir pagi, ya. Kemudian setelah itu sebelum aktivitas misalnya buka Riyadhus Shalihin sebentar, berapa lembar, baca Bulughul Maram berapa, keren banget. Sambil ngeruput kopi, pemandangan yang indah itu. Mencintai Sunnah, ya. Di saat sebagian orang ya berbangga pagi-pagi sambil seruput kopi buka koran, bukan Quran, koran, ya. Mencintai Sunnah, ya. Allah musta'an. Enggak haram sih, cuman betapa indahnya kalau yang kita lebih prioritaskan adalah membaca hadis-hadis Rasul, kitab-kitab para ulama. Mencintai Sunnah. Ya, dulu mereka senang mengumpulkan kitab, ya, bukan untuk koleksi tapi untuk dibaca jadi rujukan gitu kan. Seperti Ibnu Khalkan, kalau tidak keliru namanya Ibnu Khalkan, seorang ulama salaf. Itu sampai istrinya cemburu sama kitab-kitab suaminya itu, karena suaminya itu sibuk dengan kitab. Anak pribadi seumur-umur saya seumur-umur saya punya pembantu, belum pernah saya marahin pembantu. Seingat anak ya, sampai detik ini seumur-umur saya punya pembantu khadimah, belum pernah saya omel, saya marah-marahin atau kesel, nggak pernah. Anak keselnya cuma kalau saya habis baca berantakan kitab yang masih saya butuhkan untuk saya baca atau itu pulang-pulang kadang udah dirapiin semua, kadang ditaruh di rak lagi, aduh pusing kan nyari lagi, ya. Situ aja kadang agak rasa manusiawi ya, agak kesel kadang-kadang ketika namanya dia mungkin biar rapih gitu kan. Kalau kita kan emang senangnya lihat kita berantakan, mudah kita tuh seperti itu. Cintai Sunnah. Sehingga Ibnu Khalkan ketika dia dilihat oleh istrinya terus bersama kitab, asyik dengan kitab, kayaknya kitab tuh udah istri kedua, ketiga, udah keempat gitu kan. Sampai dia katakan, wallahi, ya, demi Allah katanya, ya, la hadhil kutub, ya, sesungguhnya kitab-kitab ini, kitab-kitab suamiku ini, ya, itu asyadda alayya min thalathi darair. Lebih berat bagi saya, cemburuan saya terhadap buku-buku suami saya ini lebih berat
dibandingkan suami saya memiliki 3 madu, maksudnya 3 istri gitu. Mending dia punya istri 3 dibandingkan kita. Karena dia lebih enjoy dengan apa? Lebih sering dengan apa? Lebih banyak waktu untuk apa? Untuk kitab-kitabnya dibanding apa? Istrinya. Bahkan tidak sedikit kayak ulama salaf yang istrinya membakar kitabnya jemaah. Karena apa? Mohon maaf jemaah cinta Islam. Hendaknya kita kalau nggak bisa jeplak mereka, ya paling tidak nyerempet lah punya perpustakaan kecil di rumah. Bukan dipajang doang. Ciri-ciri kitab di rumah dipajang apa jemaah? Belum dibuka bungkusnya, plastiknya, ya toh? Itu belum dibaca, itu berarti ada innamal a'malu binniyat, perlu dicurigai itu. Ya, itu. Kalau kitab yang sering dibaca biasanya apa? Udah nggak ada plastiknya, terus ya udah hitam-hitam gitu kan. Sama kayak mushaf. Kalau antum lihat mushaf orang tuh dekil hitam, insyaallah kita husnudzon dia sering baca. Tapi kalau suci bersih, cakep bersih belum ada noda, itu jangan-jangan hanya jadi pajangan. Yang mencintai sunnah ta'ala, ya. Makanya Nabi katakan, "Idza zawaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum faddamaru alaikum." Kalau kalian sudah sibuk dengan apa? Dengan menghiasi masjid semewah-mewahnya, sampai masjid pakai gorden, pakai rantai-rantai emas perak ibaratnya. Kayak di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, yang beliau tidak ridho dengan kondisi masjid-masjid seperti itu. Ya sampai sekarang di Depok ada masjid titik-titik misalnya kan. Ya. Paham? Nah. Masya Allah, yang cintai. Itu kalau kalian sudah sibuk dengan menghiasi masjid dan apa? Menghiasi cover-cover mushaf, cakep, bersih. Faddamaru alaikum, kehancuran yang kalian tunggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu buat diramein, ditakmir, diramaikan dengan ibadah, taklim dan seterusnya. Quran itu untuk apa jemaah? Bukan untuk dipajang, tapi untuk apa? Iqra, baca. Ya, dipelajari, dibuka. Ya, cintai. Jangan antum baca Quran jemaah, buka Al-Quran. Ya, maksudnya jangan antum baca Al-Quran, ya. Antum apa? Sekedar buka mushaf Al-Quran, lihat doang, tutup lagi, itu pahala. Ya, Hasan Basri rahimahullah taala katakan, an-nadharu ilal mushaf ibadah. Ngelihat mushaf doang itu ibadah. Ngelihatnya doang gimana baca? Sama kayak Ibnu Abbas menukilkan dalam muqaddimah Talbis Iblis Ibnu Jauzi, antum bisa baca itu. Ibnu Abbas katakan, an-nadharu ila rajul min ahli sunnah ibadah. Ngelihat laki-laki ahli sunnah sesama ahli sunnah itu ibadah itu. Melihatnya doang gimana bercengkrama, salam, ngobrol, ya, yang baik, senyum, itu ibadah, cintai sunnah. Ya, itu. Jadi kita kembali bahwa kitab ini, Kitabul Jami' ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mudah-mudahan bisa selesai ya selayang pandang ini. Izin Pak ya kalau maksudnya nggak selesai selayang pandang, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau nggak selesai ya mohon maaf, kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Berikut muqaddimah insyaallah taala. Muqaddimah penting untuk kita lihat, menjelaskan tentang keutamaan apa? Akhlak mulia. Kita lihat dulu bahwasanya kitab Bulughul Maram ini buah karya siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang menyebut Al-Asqalani dengan tasydid qallani gitu. Tapi lebih populer apa? Asqalani. Asqalan itu kota tua di Palestina sana yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau orang Syam berarti ya, orang Syam. Palestina itu kan Syam. Sebelum pecah dulu Syam itu satu, dunia pecah, Yordania, Palestina, ya, Suria gitu kan. Jadi beliau orang Asqalan, ya, daerah di mana? Di Palestina. Rahimahullahu taala. Ya, nama beliau adalah Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Madhabnya madhab apa? Asy-Syafi'i. Dalam fiqih madhabnya madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kemudian beliau punya kunyah Abul Fadl. Abul Fadl. Biasanya orang Arab punya nama, punya kunyah, punya laqab. Biasanya orang Arab. Kayak Umar bin Khattab namanya Umar. Kunyahnya apa? Abu Hafs. Bapak singa, Abu Hafs, ya. Laqabnya apa? Al-Faruq, ya tak? Nah, itu. Nabi kita punya apa? Punya nama Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Mahi, ya, Al-Hashir,
nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Ya. Kemudian beliau punya kunyah Abul Qasim. Ya. Laqabnya apa? As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang Arab punya nama, punya kunyah, punya apa? Ya, laqab. Dan bagus antum juga punya kunyah yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian sahabat itu lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya, ya ta? Ya, Abu Hurairah. Ya, khilaf para ulama banyak hirap tentang namanya Abu Hurairah. Ada yang bilang Abdurrahman bin Sakhr namanya kan. Ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ya, khilaf para ulama. Ya. Abu Bakar misalnya, namanya siapa? Abu Bakar namanya Abdullah. Abdullah namanya, tapi lebih populer dengan apa? Kunyahnya. Nah, beliau diberikan laqab apa? Oleh ya disebutkan dalam mangqabah beliau, manaqib beliau bahwasanya di antara laqab beliau itu adalah Syihabuddin. Syihabuddin, laqabnya ya. Ya, selain yang ada di sini Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, ini laqab. Ibnu Hajar, anak apa artinya? Anak batu. Sebagian menyebutkan kenapa beliau dijuluki dilaqabin anak batu, katsiran ma yaktubu 'alal hajar. Saking miskin kertas dulu, nuntut ilmu dulu, sampai sering beliau nulis di lempengan batu. Saking susahnya kertas. Sekarang kertas kita tebel-tebel enggak ketulis-tulis pula. Ya toh? Dulu saking sulitnya ya nulis di lempengan batu. Ibnu Hajar, bukan berarti beliau anak batu gitu. Tapi sering nulis di batu. Tapi ada yang dikatakan Ibnu Hajar nisbat kepada salah satu di antara kakek-kakek beliau. Ya. Nisbat kepada salah satu kakek-kakek beliau. Di antara laqab beliau dulu Syihabuddin. Syihabuddin itu artinya bintang agama. Ya. Syihab bisa diartikan bintang. Yang paling rendah lah, paling tidak hukum ya membubuhi kalimat din dalam nama orang, itu paling tidak hukum terendahnya adalah apa? Makruh, tidak disukai jemaah. Ya, Syamsuddin. Mana untung Syamsul Hadi bukan Syamsuddin gitu kan. Syamsuddin, Nasiruddin, Muhyiddin, ya, Nasiruddin. Itu makruh. Tidak dikenal orang Arab. Tidak dikenal orang Arab. Orang Arab nggak kenal lakap-lakap kayak gitu. Dikenal dibikin oleh orang-orang belakangan, orang ajam, non Arab ya yang bikin tuh. Ya, makanya para ulama tidak suka dipanggil dengan lakop-lakop itu. Syekh Nasiruddin Al-Albani beliau nggak suka dipanggil Nasiruddin. Udah panggil Albani aja gitu. Muhammad dengan nama beliau. Nggak suka dipanggil Nasiruddin. Karena Nasiruddin penolong agama. Maksud beliau apa? Nggak mau. Itu kan bentuk tazkiyah toh. Ya, karena tanpa beliau pun agama akan tetap ditolong. Muhyiddin Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi misalnya, Imam Nawawi Muhyiddin, penghidup agama. Emang tanpa Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah agama akan mati? Enggak. Tetap agama akan hidup. Makanya mereka enggak suka gitu. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini Syihabuddin. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara laqab beliau juga adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ibnu Hajar Asqalani salah satu yang diberikan laqab apa? Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin di bidang hadis, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh ini pelan-pelan jemaah ya, enggak apa-apa ya, pelan-pelan, yang penting dapat faidah kita sedikit-sedikit, tapi telaten dikit-dikit, yang penting dapat faidah. Ya. Al-Hafidh, ya, sebagian ulama ada khilaf di antara ulama, al-hafidh ini apa maknanya? Al-hafidh ini menurut sebagian ulama muradif dari muhaddits. Al-hafidh dengan muhaddits itu ya sama. Menurut sebagian ya ulama, di kalangan ulama hadis ada yang mengatakan muhaddits itu sama dengan al-hafidh. Sama. Ya. Nah, muhaddits itu kan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis baik secara riwayat maupun dirayah, dan dia meneliti banyak riwayat-riwayat dan kondisi daripada perawinya. Itu muhaddits. Nah, al-hafidh juga sama, dia adalah sinonim atau persamaan daripada muhaddits. Al-hafidh, muhaddits sama. Tapi menurut sebagian ahli ilmu lagi, enggak. Al-hafidh itu levelnya lebih tinggi dibandingkan muhaddits. Menurut sebagian ahli ilmu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian, jadi sekali lagi yang menulis kitab ini, ya, Kitabul Jami' ini adalah maksudnya Bulughul Maram adalah Al-Imam siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang mencintai karena Allah SWT. Dan cerita-cerita tentang beliau banyak, tapi nggak ada waktu untuk kita ceritakan. Yang mencintai SWT. Nah, beliau menjadikan Kitabul Jami', ya. Antum kalau cek di asli kitabnya, ya, ini kan kitab-kitab apa? Maksudnya Bulughul Maram ini kan apa ya? Kumpulan hadis-hadis tentang ahkam, hadis-hadis Nabi terkait tentang apa jemaah? Hukum. Dimulai dari Kitabut Taharah, mulai dari Kitabut Taharah sampai apa? Sebelum ya apa? Kitabul Jami' diakhiri dengan apa? Yang terakhir kan Kitabul Jami' tentang adab dan akhlak. Sebelumnya apa? Kitabul Itq, ya. Antum lihat Kitabul Itq, ya. Kitab tentang apa? Memerdekakan budak. Baru yang terakhir sekali itu beliau meletakkan Kitabul Jami', yang kitab yang kita mau bahas ini. Jadi Kitabul Jami' ini adalah apa? Ya, bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disyarah oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda hafizahullah taala wa ra'ah, ya. Insyaallah bermanfaat. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Bulughul Maram min adillatil ahkam tentu tak asing bagi banyak ya halayak muslim. Jadi kesohorannya itu kalau boleh saya katakan Bulughul Maram ini menyamai kesohornya kitab Imam Nawawi dalam masalah adab dan akhlak juga, yaitu apa? Riyadh As-Salihin yang ana bahas juga di Masjid Hijau sana. Riyadhus As-Salihin. Riyadhus Salihin populer enggak? Sohor enggak? Bulughul Maram juga kesohor di tengah-tengah penuntut ilmu. Dan ajib kalau penuntut ilmu sejati enggak punya Bulughul Maram di rumahnya, enggak punya juga Riyadhus Salihin. Harus punya. Belilah. Kalau beli lain-lain bisa, beli kitab enggak bisa. Ya. Itu. Kemudian jamaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi tak asing ya bagi banyak halayak muslim. Ia merupakan salah satu karya tulis ringkas terbaik yang merangkum sejumlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kajian fikih, ya. Dalam kajian fikih, ya. Karena urusan agama ini ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, ya, fikih gitu ya. Nanti ada terkait tentang adab akhlak, muamalah, gitu, ya, masalah suluk dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian berbagai hadis yang dimuat di dalamnya terkategorikan ke dalam hadis-hadis yang merupakan pondasi hukum Islam di kalangan para ulama, dimulai dari bab taharah, bab salat, bab haji, bab zakat, bab jihad dan seterusnya sampai nanti ya Kitabul Jami' itu, ya, terakhirnya. Ya, hadis demi hadis dalam kitab ini disajikan secara apik dan ringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Termasuk pula penisbahannya kepada referensi primer di mana hadis tersebut diriwayatkan dengan sanadnya. Kadang sebagian kitab kita baca langsung aja nyebut apa? Hadis nggak jelas dari siapa, dari siapa, ya, perawinya, maksudnya dari siapa, sanad hadisnya dari siapa, kemudian yang meriwayatkan siapa, di kitab apa misalnya, itu nggak jelas. Nah, kalau ada kitab-kitab kayak gitu di luaran sana, hati-hati jemaah. Enaknya sekarang buku-buku sunnah rata-rata apa jemaah? Sudah ditahqiq, hadis-hadisnya ditakhrij, jadi kita baca aman. Tinggal tahu ini hadisnya sahih apa enggak. Di bawah di footnote sudah apa? Dijelaskan. Ini sahih, ini dhaif, ini apa. Enaknya gitu jemaah kita. Bahkan ada yang hanya diambil seperti Adabul Mufrad misalnya. Kan ada sebagian hadis-hadis lemah dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari, ya. Tapi ada yang apa? Menulis lagi kitab Sahih Adabul Mufrad. Jadi yang diambil cuman apa? Hadis-hadis yang sahihnya saja. Enaknya gitu di buku-buku sunnah yang mencintai sunnah. Coba di pasaran sana, ya. Kadang bawa hadis katanya Nabi bersabda, tapi dari siapa? Perawinya kadang nggak jelas dan seterusnya. Apalagi di dunia medsos main karam kirim aja, ya toh. Sebarkan. Nah, maka begini, enggak jelas dari mana, siapa hadisnya, nggak jelas. Hati-hati jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian, dan ini keistimewaan Islam jemaah cintai sunnah ta'ala, bahwasanya dalam Islam itu dikenal istilah isnad, istilah sanad. Ya. Dikenal istilah
sanad. Makanya di muqaddimah di awal-awal Sahih Muslim, ya, itu Imam Muslim membawakan ucapan siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya apa? Al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian dari apa? Agama. Ya, laulal isnad laqala man syaa'a ala ma syaa'a. Kalau bukan karena adanya sanad, ya, setiap orang akan seenak dewe gitu. Untuk apa? Berkata apa yang dia mau katakan, semau-maunya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, terbukti di tengah-tengah masyarakat. Ketika enggak ada sanad, ya, sehingga enggak bisa dipertanggungjawabkan, ya, riwayat-riwayat bertebaran, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Amaliyah yang tidak ada sunnahnya, ajarannya, contohnya di tengah-tengah masyarakat. Didasarkan oleh riwayat-riwayatnya apa? Yang enggak jelas. Sanadnya mana, rawinya mana, di kitab apa, enggak jelas. Ya, itu jemaah cintai. Maka pentingnya kita apa? Ya, miliki apa? Maksudnya membaca kitab-kitab yang jelas disebutkan sanadnya, rawinya, bahkan di kitab mana, kedudukannya, apa sahihkah, dhaifkah, ya. Itu jemaah cintai. Enak kalau seperti itu. Bahkan terkait tentang sanad, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, alladzi yatlubul hadits bila sanadin kahatibi lailin, ya, kahatibi lailin yahmilul hataba, ya, wa fihi af'a wa huwa la yadri. Perumpamaan orang yang menuntut ilmu hadis tapi enggak pakai sanad, itu orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia pikul kayunya, ternyata di kayunya ada ular nemplok, kobra misalnya. Bahaya enggak tuh? Bisa celakain dia enggak? Itu perumpamaan orang menuntut ilmu hadis tapi enggak pakai sanad. Orang cari kayu bakar malam-malam, ternyata di kayunya ada apa? Kobra. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Maka penting yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala urusan sanad ini. Kemudian, ya, Kitabul Jami' sejatinya tidaklah berhubungan dengan masalah fikih. Kitabul Jami' yang terakhir tadi itu tak terkait tentang masalah apa? Fikih. Kan kalau sebelum-belumnya dari apa yang terakhir sebelum Kitabul Jami', Kitabul I'tiq, memerdekakan budak, sampai awal Kitabut Thaharah, itu tentang apa tuh? Tentang fikih toh? Tentang fikih. Nah, kalau Kitabul Jami' ini tidak berkaitan tentang apa jemaah? Tidak berkaitan tentang apa? Fikih, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak berhubungan dengan masalah fikih terkait bab tertentu, melainkan lebih cenderung berhubungan dengan masalah adab dan akhlak, ya. Terkait tentang apa? Ini pertanyaannya. Pertanyaan? Oh, kirain habis waktu. Masih ada tuh? Masih ada tuh? Oke. Jadi cenderung berhubungan dengan masalah adab dan akhlak. Nah, penting jemaah masalah adab dan akhlak ini. Saya nggak mau, kita nggak mau ada penuntut ilmu, orang ngaji, ikhwan ngaji, akhwat ngaji, ya, hafidh dia, hafidhah dia, ilmu dia kuasai, masya Allah. Tapi tatkala kita lirik akhlaknya apa? Jongkok. Ya. Dan itu akan jadi fitnah besar yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang bilang tuh yang ngaji kayak gitu tuh akhlaknya jongkok, akhlaknya nggak bagus. Baru bisa dikatakan dakwah kita telah sukses tatkala masyarakat halayak sudah berkata, oh jangan macam-macam, itu orang-orang kayak gitu tuh akidahnya bagus, ngajinya rajin, akhlaknya juga jangan tanya akhlaknya, sukses dakwah kita insyaallah. Jangan cintai SWT, ya. Oke, saya mohon ya kepada antum semua yang tinggal dimanapun bermasyarakat dengan manusia, jaga akhlak antum dengan mereka. Tutur kata, salah. Mereka Islam juga toh. Hatta Nabi punya tetangga kafir ditegur juga enggak, walaupun enggak mulai dengan salam, tegur, senyum. Ya. Orang kompleks saya itu saya perbudak hati mereka ibaratnya, ya. Maksudnya bukan saya bahasa ininya, ya. Maksudnya saya miliki hati-hati mereka sehingga mereka baik, sopan juga sama anak. Karena apa? Dengan akhlak yang saya tampakkan di hadapan mereka. Yang mencintai Subhanahu wa taala, sutur sapa, nurunin kaca, Pak, assalamualaikum Pak, tegur. Ya. Mencintai, menjadikan mereka apa? Senang juga. Al-mar'u jubbila ala hubbi man ahsana ilaihi. Orang itu difitrahkan senang kepada orang yang baik sama dia. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu udah fitrah manusia. Ya, sebaliknya orang kalau enggak senang kalau enggak baik sama kita, ya kita juga susah tuh diharapkan. Maksudnya kalau kita enggak baik sama orang, susah kita harapkan orang baik sama kita. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Orang Arab bilang kama tadinu tudan, gitu kan. Jadi jamaah cintai Subhanahu wa taala ini terkait tentang masalah adab dan
akhlak dalam Kitabul Jami' yang akan kita bahas nanti. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa khatam sebelum kita mati gitu kan, ya, bisa selesai dari 2 jilid Kitabul Jami' ini jemaah tentang akhlak dan adab. Dan saya berharap kita belajar Kitabul Jami' nanti tidak hanya jadi koleksi pengetahuan, ya. Ilmu itu dituntut apa jemaah? Untuk di tatbik, amal, ya, dipraktekkan, ya, mencintai agar ilmu yang kita ilmui tidak menjadi hujjatun alaina tapi menjadi hujjatun lana, tidak jadi bumerang buat kita tapi manfaat buat kita jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa yang kita dapatkan nanti dari hadis-hadis tentang adab, akhlak, berusaha untuk amalkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu nelpon si amal, ya. Ya. Ayo dong amalin aku, kata ilmu kepada si amal, amalin aku. Kalau si amal mau ngamalin ilmu, oke, ya. Ya, antanglah dia, ya. Awet dia ilmu tersebut, wa illar tahal. Tapi kalau amal nggak mau mengamalkan si ilmu, maka ilmu apa? Mabur, pergi. Yang mencintai, hilang ilmu. Ya. Antum pernah belajar apa, tapi nggak diamalin, lali antum. Antum pernah dapat ilmu tentang di antara sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang diusung oleh para nabi. Di antaranya ghuslul barajim. Dalam wudu misalnya, ghuslul barajim. Menggosok atau mencuci apa? Ruas-ruas. Ini ruas-ruas kan? Itu sunnah. Pernah baca kita hadisnya, ya. Ini juga barajim juga nih, lipatan kelopak mata. Ini barajim. Kalau basuh muka kita osok-osok seperti ini. Kita mungkin pernah baca hadisnya, tapi karena nggak diamalin, lama-lama apa? Lupa. Oh iya ya, lupa. Pas diingat, oh iya, lupa. Amal. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya para ulama kita dulu kalau mau nulis satu hadis di kitab-kitab hadis mereka amalin dulu baru ditaruh di mana? Di dalam kitab mereka yang mencintai. Ya, contoh Imam Ahmad ketika dapat hadis tentang berbekam, Nabi berbekam bulan Ramadan misalnya. Maka beliau apa? Enggak mau masukin riwayat tentang Nabi berbekam tersebut dalam kitab musnad beliau sampai beliau pergi ke tukang bekam dulu, berbekam terus dikasih upah tukang bekamnya, baru beliau apa? Masukkan kitab tentang bekam di dalam musnad beliau. Begitu salaf kita jemaah cintai Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Pensyarah mengatakan di sini yaitu tentang akhlak yang baik, ya, yang harus dibiasakan. Karena ada akhlak yang sifatnya bawaan, nanti ada di kitab. Ada akhlak yang sifatnya memang bawaan, bagus dari bawaan. Ada yang sifatnya muktasabah, harus dibiasakan dan diusahakan. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ngelihat gangguan di jalan, kalau dia memang dari sananya nggak biasa nyingkirin, nggak akan disingkirin, cuek bebek aja. Tapi kalau orang yang memang sudah dari sononya punya karakter apa? Baik, lihat gangguan di jalan takut memudorotin orang lewat, apa? Ambil. Lihat paku dia diambil. Nggak peduli mau kotor atau penanti bisa cuci tak, diambil pakunya, singkirin. Sian nanti orang lewat, mobil orang, motor orang. Akhlak mulia. Ada yang sifatnya muktasabah. Ada orang yang mungkin nggak biasa seperti itu, tapi paksain, muktasabah, diusahain. Ya, sama kayak sifat sopan santun, penyabar, hilm. Ya, itu ada orang yang tidak dari bawaan memilikinya. Ya, yang baru dia memilikinya dengan apa? Iktisab, usaha, melatih diri, tamarrun, tadarrub. Maka Nabi katakan, ya, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu bisa didapat ya dengan belajar. Innal insan lam yulad aliman. Manusia itu enggak dilahirkan apa? Alim, ya. Harus belajar, empot-empotan belajar baru bisa dapat ilmu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa innamal al-hilmu bittahallum. Dan hanya saja karakter sopan, santun, penyabar, pembawaan teduh itu bisa didapatkan dengan apa? Melatih diri, ya. Ya, melatih diri dan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau katakan akhlak, ya, yang baik yang harus dibiasakan. Biasakan diri kita berakhlak baik, berakhlak mulia, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan insyaallah kata orang Arab bilang man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang biasa di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Kalau biasaannya baik, insyaallah dia mati di atas kebaikan. Sebaliknya. Kemudian jadi
tentang akhlak yang buruk yang harus dijauhi juga, tentang serta tentang zikir dan doa. Itulah isinya nanti Kitabul Jami' ini, jamaah cintai sunnah ta'ala. Secara terperinci isinya nanti antum bisa lihat di di Romawi ke-21-nya di situ, yang mencintai sunnah ta'ala, ya. Itu bisa dilihat isi daripada Kitabul Jami' yang akan kita bahas ke depan insyaallah taala. Atas usulan ikhwan-ikhwan kita, kitab ini kita bahas insyaallah taala. Kemudian hanya saja seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hendak mengingatkan kepada segenap pembaca kitab Bulughul Maram. Ini nih, kenapa beliau letakkan kitab akhlak, Kitabul Jami', kitab tentang adab dan akhlak di akhir kitab Bulughul Maram. Padahal Bulughul Maram terkait tentang fikih. Kok di akhir enggak terkait tentang fikih tapi tentang adab dan akhlak? Apa hikmahnya? Apa yang menjadi tujuan baik daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala jemaah? Tujuannya adalah apa? Antum bisa lihat bahwasanya penguasaan terhadap bab-bab fikih sepatutnya tidak terpisahkan dari balutan adab. Ada orang pinter hafal bab ini, bab itu, bab salat hafiz, bab haji hafiz, bab jihad hafiz, ya, bab jinayat, jangan lagi, bab tolak, bab nikah, pokoknya munakahat hafiz, kuasai semua. Pas lihat akhlaknya jongkok, manfaat gitu. Ya. Jadi kaum salaf dulu, terutama ulama-ulama salaf dulu, itu memiliki perhatian terhadap adab dan akhlak yang besar sekali. Ya, jemaah cintai. Mereka berikan porsi yang besar terhadap urusan adab dan akhlak ini. Contohnya di sini. Ya, sempat-sempatnya di akhir kitab fikih ibaratnya dalam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengakhiri, mengkhitam, ya, menutup, mengending ibaratnya daripada kitab beliau dengan apa? Ya, dengan kitab Kitabul Jami' yang berisi tentang adab dan akhlak. Bukankah ini menunjukkan para ulama kita memiliki perhatian besar terkait tentang adab dan akhlak ini? Jawabannya iya. Iya sekali, iya banget, yang mencintai sunnah ta'ala. Dan bukan hanya beliau, Imam Bukhari misalnya punya punya perhatian juga tentang padahal kitab hadis beliau kitab tersahih setelah Al-Qur'an kan? Sahih Bukhari. Siapa yang enggak tahu Sahih Bukhari? Apa yang antum cari di Sahih Bukhari itu? Masya Allah. Tapi enggak lupa juga beliau mengifrad, menyendirikan satu kitab khusus. Makanya dikatakan Al-Adabul Mufrad. Dikhususkan, disendirikan khusus tentang masalah Masalah adab. Punya kitab khusus beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang adab yang mencintai. Dan saya bahas juga kitab beliau di sebagian majelis, yaitu Al-Adabul Mufrad, yang diawali dengan birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Subhanallah para ulama kita. Karena banyak penuntut ilmu hafal ini, hafal itu, muamalahnya sama orang tuanya wallahu musta'an. Durhakanya tenan waliyadzubillah. Ya. Ada yang enggak seperti itu? Penuntut ilmu durhaka sama orang tuanya? Ada. Bahkan saya dulu punya kenalan waliyadzubillah. Karena dia punya pemikiran khawarij, ya. Orang tuanya belum bisa mengikuti pemikiran dia, pemikiran khawarijnya, akhirnya orang tuanya pun dikafirin. Dia nikah nggak diundang orang tuanya. Allah musta'an, adab apa seperti ini? Seberapa tahun diajarkan orang tuanya, kok main kafir-kafirin saja? Yang penting Quran sudah ada sampai di rumah saya, mereka masih tetap melanggar, nggak tetap kafir. Nggak diundang orang tuanya pas nikah. Ini apa ini jemaah? Ya, sampai dipentokin oleh seorang dosen saya. Udah berapa kali khatam usul thalatha ente? Ustaz Badru hafizahullah di sini bahasa usul thalatha. Udah berapa khatam usul thalatha? Salaf dulu khatam usul thalatha dengan syekh yang berbeda 40 kali. Ente berapa kali khatam usul thalatha? Udah berani kafirin orang tua pula. Nikah kagak diundang. Adab apa itu? Sadis tenan penuntut ilmu kayak gitu jemaah. Kita enggak mau penuntut ilmu itu kuasai ini, kuasai itu, tapi su'ul adab. Jelek adabnya. Jadi para ulama punya perhatian besar tentang masalah masalah adab ini. Begitu juga Imam Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah tentang masalah adab juga, adab akhlak. Ibnu Hibban rahimahullah juga punya Rawdatul Uqala wa Nuzhatu Al-Fudhala tentang adab akhlak juga. Perhatian mereka besar tentang masalah masalah adab ini yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena penuntut ilmu terkhusus para dai, mereka mesti
kalau boleh saya bahasakan, berdakwah dengan perbuatan lebih dahulu dibandingkan apa? Ucapan. Karena manusia itu kalau kita lihat kondisi banyak manusia jemaah, mereka lebih cepat tertaksiri dalam artian terpengaruh, ya, tertarik itu dengan apa jemaah? Dengan melihat apa? Qudwah, pola tingkah laku, akhlak, adab, perbuatan dari seorang dai, seorang ustaz. Ya. Banyak orang dia alimnya luar biasa, berilmu luar biasa, tapi apa? Orang nggak nerima dia. Nggak masuk, maksudnya dia nggak memiliki tempat di hati manusia. Walaupun ilmunya seabrek-abrek. Kenapa jemaah? Manusia ngelihat apa? Melihat adab dia, akhlak dia. Oh, ustadznya kok sok apa ya? Sok datuk gitu loh. Sama orang nggak tawadhu gitu kadang-kadang kan. Dan anak paling jijik sama orang yang apa? Sama orang yang pongah, sombong, takabur, sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Awaluka nutfatun nadhira wa akhiruka jibatun qadira tahmilu fi hasyayaka al-adira. Apa yang perlu kita sombongkan? Awalmu adalah air mani yang hina, dina, bau, amis. Ya. Akhirmu akan menjadi bangkai yang busuk. Di perutmu sekarang ada apa? Ada kotoran. Apa yang perlu kita sombongkan? Jadi ada mungkin orang ilmunya seabrok-abrok tapi akhlaknya apa? Kurang bagus sehingga manusia nggak masuk gitu. Orang mungkin ada yang ilmunya ya nggak seabrok-abrok, nggak banyak-banyak banget ilmunya, tapi masya Allah sopan santunnya, akhlaknya, tutur sapanya, senyumnya baik orangnya, ustadznya baik, dai-nya bagus, baik, akhlaknya bagus. Itu malah lebih kena di hati manusia. Orang lihat apanya jemaah, kesehariannya, akhlaknya, ya, perbuatan dia, ya. Itu lebih lebih mengena kadang-kadang dibandingkan apa? Omongan, ceramah berjam-jam dan seterusnya. Kadang-kadang dakwah bil hal itu lebih apa? Lebih ngena kadang-kadang dibandingkan dakwah bil apa? Bil maqal dengan apa? Ucapan yang mencintai. Antum ingat kisah ketika ya Sulhul Hudaybiyah? Ini contoh ini dipahami oleh para sahabat. Bahwasanya apa jemaah? Dakwah dengan cara hal, perbuatan, praktek nyata itu lebih ngena kepada manusia dibandingkan apa? Ucapan. Antum ingat kisah di Hudaybiyah tatkala mereka mau pergi umroh, ujung-ujungnya orang Mekah menolak, nggak boleh. Sehingga ada perjanjian Hudaybiyah kan, ingat toh? Kalau mau umroh tahun depan, sekarang pulang dulu. Perjanjiannya kayak gitu toh? Berat nggak bagi para sahabat? Dia datang jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, ya, mau umroh disuruh pulang pula. Berat nggak bagi mereka tuh? Sampai Umar bin Khattab marah, ya enggak? Dan panjang ceritanya kalau kita ceritakan jamaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah kalau kita mati kita masuk surga? Ya Rasulullah, kenapa kita biarkan diri kita terhinakan seperti ini? Ya, Nabi tegur, saya itu nggak bicara dengan hawa nafsu. Maksudnya saya ini diwahyukan wahyu kepada saya, nggak ngomong dari ya maunya saya sendiri dan seterusnya. Saya ini Nabi, wahai Umar. Nggak bertindak dengan maunya saya sendiri, tapi dari wahyu. Semua ada hikmahnya. Ya kan? Semua ada hikmahnya. Ya. Ketika Rasul bilang pulang, ketika Rasul katakan kepada para sahabat karena memang mereka enggak menerima, tahun depan baru boleh. Apa kata Rasul? Ya sudah, tahallul kalian, cukur. Paham maksudnya? Tahallul udah. Udah situ pulang. Udah tahallul. Karena kan enggak bisa langsung ini kan, enggak bisa manasik toh umrohnya. Udah, gimana? Ya, terhalang kita, mereka enggak ini, udah tahallul. Ujung-ujungnya tahallul. Halal misalnya, tidak ihram lagi, botak, cukur, pulang kita. Sahabat kan dengan ucapan Nabi, ucapan ya, itu apa coba? Agak lelet. Bukan berarti mereka nggak akan taat sama Nabi, cuman agak apa jemaah? Agak lelet, berat. Entar-entaran gitu, yang mencintai. Akhirnya apa? Lah kok nggak pada nyukur ini? Ya, kalau nggak nyukur gimana mau diharapin pulang? Pokoknya pada berat gitu jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ini jauh-jauh dari Madinah antum bayangkan. Emang ada bus dulu. Berat. Bus saja gempor kita 5 jam duduk. Itu pun dengan sopir yang sadis-sadis. Bagaimana dulu? Ya, Allah musta'an. Ada yang jalan kaki, ada yang ontak. Ya. Masya Allah. Maka apa jemaah? Ibunda Ummu Salamah mengingatkan kepada Nabi SAW. Ya, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya apa? Engkau yang harus praktekin dulu, nyontoin. Nih lihat, bagaimana perbuatan kadang lebih apa jemaah?
ya, pola tingkah laku kita, perbuatan kita itu lebih ngena bagi manusia dibandingkan apa? Dibandingkan ucapan. Buktinya Nabi yang ngomong tapi tetap lelet mereka waktu itu. Bukan berarti nggak ujung-ujungnya nggak akan ngerjain, cuman lelet ucapan. Tapi dengan Rasul apa? Kata Ibunda Salamah, engkau cukur tahallul dulu ya Rasulullah. Ya, nanti mereka akan ikut. Betul, Nabi keluar cukur botak sallallahu alaihi wasallam. Rame-rame pada apa? Nggak pakai lelet-lelet lagi. Oh, Rasul botak kabeh. Ulang. Ya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan, contoh, akhlak yang langsung dengan perbuatan itu kadang lebih ngena yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Sampai setengah berapa? Sampai jam 11 kan Pak ya? Oh ya, alhamdulillah. Saya ada waktu ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tujuannya, ya. Sepatutnya tidak terpisahkan, ya, orang-orang yang menguasai bab-bab fikih itu, ya, itu tidak terpisahkan dari apa kata beliau di sini, ya, dari apa? Dari balutan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Mesti, ya. Lebih dari itu jemaah kalau kita ngomong akidah. Penting mana fikih dari akidah? Urusan tauhid, urusan keimanan, urusan tauhid, akidah. Penting mana dari fikih? Akidah. Antum hafal kitab fikih Selipia itu, perpustakaan Libya itu, terbesar se-Asia itu. Antum hafalin kitab fikihnya, akidah antum usul salasahnya bobrok misalnya, nggak bisa jadi jaminan masuk surga. Kalau akidahnya nggak bagus. Berarti kalau saya boleh katakan, akhlak mulia, adab mulia, tapi nggak, ya, akhlak mulia, adab mulia, atau fikih, ya, fikih yang dikuasai kemudian diamalin tapi akidah rusak, manfaat enggak? Enggak manfaat. Ya. Fikih yang antum kuasai kemudian diamalin, adab akhlak yang mulia antum amalkan tapi akidah rusak, itu enggak manfaat di hari kiamat. Semuanya manfaat kalau akidahnya lurus, tauhidnya lurus, kagak syirik, yang mencintai sunnah ta'ala. Itu juga sama. Urusan akidah itu harus, urusan tauhid harus dibalut dengan akhlak yang mulia, mencintai. Ini saya supaya kita tidak mengenyampingkan pentingnya akidah, masalah tauhid itu dibalut juga dengan akhlak mulia. Maka saya selipkan, ya, yang mencintai sunnah ta'ala. Ya, di samping orang kuasai bab-bab fikih dan itu harus dibalut dengan adab yang mulia. Begitu juga yang lebih penting, urusan tauhid, urusan akidah mesti dibalut dengan apa? Akhlak yang mulia. Kita kasih beberapa riwayat sebagai pengkuat dalam masalah ini. Misalnya dalam hadis Sahih Muslim bahwa Amr bin Abasa ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ayyi syai'in arsalak? Ya Rasulullah, Allah ngutus engkau dengan apa sih? Allah ngutus engkau dengan apa? Maka Rasul jawab, arsalani bisilatil arham. Allah mengutus saya dengan apa? Silatul arham, untuk menyambung apa? Silaturrahim. Itu adab apa akhlak itu? Adab akhlak apa bukan itu? Silaturrahim. Adab apa akhlak itu? Ya, adab akhlak itu. Mencintai sunnah ta'ala. Kemudian wa kasril authan. Ya. Allah utus saya untuk menghancurkan apa? Berhala. Patung-patung berhala itu. Allah utus saya untuk menghancurkan. Buktinya ketika Patung Mekah, ya, berhala-berhala yang di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah 360 berhala dihancurin semua. Ya. Oleh Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib di waktu itu diperintah, jangan kau biarkan satu kuburan yang lebih tinggi dari satu jengkal ibaratnya, kecuali kau ratakan. Tidak kau dapatkan berhala, patung, kecuali kau hancurkan wahai Ali. Itu pesan Nabi kepada menantu beliau Ali bin Abi Thalib di Patung Mekah, penaklukan kota Mekah. Jangan cintai sunnah. Kemudian apa? Wa an yuwahhadallah wa la yushraka bihi syai'. Dan aku diutus untuk agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Yang pertama tentang apa tadi disebut? Akhlak, adab. Silaturahim itu adab akhlak aja, digandengkan dengan apa? Tauhid. Harus tauhid dibalut dengan apa? Akhlak mulia. Maka ajib kalau ada orang sudah belajar tauhid, akidah bagus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tauhidnya bagus, tapi akhlaknya apa? Jongkok. Ini musibah yang mencintai sunnah ta'ala bagi seorang penuntut ilmu, ya. Nabi juga bersabda di hadis Bukhari dan Muslim tentang bahwasanya beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah.
bahwasanya iman itu ya memiliki cabang berapa? Kurang lebih berapa? Ya, 70 apa? Lebih dari 70 cabang atau 60 cabang lebih iman itu. Afdaluha, yang paling afdal dari keimanan itu, cabang keimanan itu adalah apa? Yang paling afdal, paling tinggi, dalam riwayat lain a'lah, paling tinggi adalah apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Semoga Allah ya mulaikan umur hidup kita dengan tauhid, dan Allah akhiri hidup juga dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan saya dan antum ketika nanti sakarat mengucapkan terakhir apa? La ilaha illallah, yang jaminan masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ingat, mudah tidaknya antum mengucapin la ilaha illallah ketika sekarat nanti di akhir hayat, tergantung ketika sehat biasa enggak mengucapinnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang biasa di atas sesuatu, dia mati di atas kebiasaan tersebut. Ya, itu jemaah cinta. Biasakan sekarang masa sehat, la ilaha illallah. Nanti mudah insyaallah ucapin ketika sakarat. Enggak kayak sebagian orang ketika ditalkin la ilaha illallah, maka apa? Karena hari-harinya ketika hidupnya enggak pernah jauh dari musik dan nyanyian, ketika ditalkin oleh anaknya, "Bapak, la ilaha illallah." Yang keluar apa? Tantana 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 tantana, apa? Musik yang selalu dia apa? Nyanyian yang selalu dia dendangkan. Itu yang biasa dia apa? Jadi wirid dia sehari-hari mulutnya, akhirnya ketika mati juga apa? Susah bilang la ilaha illallah, malah mudah bilang tantana tantana. Allah musta'an. Ya. Itu jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan level iman paling rendah adalah apa? Naruh bom. Gitu. Enggak, apa? Imatatul adza. Ada paku, ada beling, ada gangguan apa, hindari. Kasihan kaum muslimin. Ya, dicintai. Hindarkan. Itu bagian dari keimanan loh, jangan kira. Nunjukkan amal soleh itu bagian dari iman, jangan cintai. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahkan karakter malu, pemalu itu adalah bagian dari apa? Iman. Tapi jangan globalkan. Dalam setiap kondisi malu. Ngaji yuk, malu katanya. Benar enggak itu malunya? Enggak. Apa kata Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas? La yanalul ilmu mustahin wal mustakbir. Enggak akan bakal dapat ilmu orang yang malu dan sombong. Enggak usah malu. Ada saatnya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masyhur juga hadis ya Bukhari Muslim tentang sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini masalah akidah enggak? Masalah tauhid enggak? Beriman kepada Allah dan hari akhir, masalah tauhid enggak tuh? Masalah akidah enggak? Maka ucapkan ucapan yang baik. Kalau ngomong yang baik itu adab apa enggak tuh? Lihat bagaimana iman tauhid dibalut dengan apa jemaah? Akhlak yang mulia, ngomong yang baik. Aw liyasmut, kalau enggak diam. Makanya kama tata'allamunal kalam, ya ta'allamus samta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah diam sebagaimana dulu kalian belajar ngomong ketika kecil. Ya. Jangan ember, lepas, enggak peduli ngomong apa, mau bener mau enggak mau ngomong. Ditata omongan kita. Qulu qaulan sadida. Yang mencintai kenal. Ngomong itu yang lurus, pikir dulu. Makanya sebagian salaf bilang, saya berharap sebagian manusia itu punya leher seperti leher jerapah. Sebagian manusia saya berharap punya leher seperti leher jerapah. Nah ini karena leher kita pendek jemaah, di hati mau ngomong apa nih? Cepat keluarnya ke mulut karena jaraknya apa? Tidak sampai sejengkal, paham? Cepat keluarnya. Maka sebagian salaf katakan saya berharap sebagian manusia punya leher seperti leher jerapah. Biar apa? Lama nyampe di. Jadi mikir dulu sampai di tengah-tengah tuh, mikir bukan panjang tuh, sampai sini. Ngomong enggak jadi. Paham maksudnya enggak? Sampai seperti itu sebagian salaf yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jadinya kalau leher kita kayak leher jerapah kabeh? Ya, akhwat pada kabur semua. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia apa? Memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Itu akhlak semua enggak digandeng dengan tauhid, dengan keimanan? Oh iya, harus. Begitu juga jemaah urusan fikih, kita kuasai ini bab itu, nanti di Bulughul Maram itu kita kuasai. Ingat,
akhlakmu perbaiki. Ya. Akhlakmu perbaiki. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Adab diperbaiki. Makanya sebagian salaf itu ada yang berkata kepada anak-anaknya yang anaknya mau pergi menuntut ilmu, sebelum dilepas anaknya untuk menuntut ilmu, dia bilang apa? Dia pesan anaknya, ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adabi, ya, engkau belajar satu bab saja dari bab-bab adab, ahabbu ilayya, lebih saya sukai wahai anakku sayang, ya, min anta ta'allama sab'ina, ya, baban min abwabil ilm, dibandingkan engkau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Dalam riwayat lain min abwabil fiqh, dari bab-bab fikih. Antum nih jamaah yang hadir sekarang menguasai 70 bab fikih, antum menjadi syekh insyaallah. Alim do kiai besar itu udah cuma cintai. Ya. Ya toh, dulu di tuang guru besar antum. Antum kalau tinggal di Bambu Apus jadi apa? Ya, TGB sudah itu. Ya. Apa TGB? Tuang guru Bambu Apus. Kalau antum orang misalnya apa? TGB jadinya kan, yang mencintai sunnah ta'ala. Kalau antum menguasai 70 bab fikih, 70 bab ilmu, oh keren banget, udah alim tuh, hafiz, tetek bengeknya kuasai. Oh, alim keren itu. Kiai besar. Tapi nak, kau kuasai satu saja bab adab, bab birrul walidain, bab berbakti kepada kedua orang tua, kau kuasai dan kau amal, yaitu lebih baik dibandingkan kau menguasai 70 bab ilmu. Jamaah cintai, enggak main-main urusan adab ini dalam Islam. Jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah curhat, ta'allamtul adaba 30 sanah, ya, wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Saya belajar adab itu tahu enggak berapa tahun? 30 tahun. Khusus saya belajar masalah adab dan akhlak. Piro? 30 tahun. Baru mulai belajar tentang bab-bab ilmu, fikihnya, kayak apanya. Itu berapa? Cuman 20 tahun. Lamaan belajar apanya? Adabnya dibandingkan apanya? Ilmunya, subhanallah. Yang mencintai subhanahu wa ta'ala. Penting urusan adab ini. Jamaah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Makhlad Ibn al-Husain juga pernah menasihatkan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Apa nasihat beliau? Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita lebih butuh kepada apa? Ya, maksudnya kita lebih butuh kepada banyak adab tentang perkara adab, kita ilmui tentang perkara adab dibandingkan kita mengetahui banyak apa? Hadis. Mengilmui, menghafal banyak hadis. Kita lebih butuh mengetahui tentang masalah adab lebih banyak dibandingkan mengetahui dan menghafal tentang apa masalah hadis. Dia mencintai sunnah itu lebih dikedepankan urusan adab. Dia mencintai sunnah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, beliau curhat juga, cerita juga tentang masa kecil beliau. Kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ibu saya selalu pagi-pagi subuh itu makein saya apa? Sorban, kayak pakaian ulama. Pakai pakaian ulama. Ya, jubah sorban dipakai. Kemudian apa? Setelah itu beliau katakan, ya bunayya dhhab, wahai putraku berangkat, ta'allamil Quran, belajar Al-Quran, ya. Kemudian apa? Idhhab ila Rabi'ah, pergilah engkau ke Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i, ulama besar di Madinah, gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kau pelajari dulu nak, kau keruk dulu akhlak dan adabnya siapa? Rabi'atul Ra'i, baru kau belajar apanya? Ilmu. Makanya sebagian yang datang di majelis Imam Ahmad bin Hanbal 5.500-an orang kata Ibnu Jauzi itu cerita sama Abdullah putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Kau tahu yang datang di majelis bapakmu 5.500-an orang tuh, antum bisa bayangin tuh rame tiap hari. Makanya kajian dulu itu di alun-alun kota, enggak di masjid, enggak nampung. Ya, saking banyaknya orang datang. Ya, banyak yang datang ke majelis Imam Ahmad itu sebagian mereka itu apa? Enggak bawa kertas, enggak nulis, enggak apa. Cuman apa jemaah? Mantengin akhlaknya siapa? Imam Ahmad. Pelajari akhlaknya Imam Ahmad. Subhanallah. Selain ada lagi yang enggak nulis hadis satu pun, hanya duduk untuk apa? Kalau disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk ikut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Udah duduk aja nyantai, enggak denger ilmu, enggak nyatet adanya. Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk bareng-bareng ngikut apa? Ngucapin apa? Salawat. Yang mencintai sunnah ta'ala. Itu pendahulu-pendahulu kita jemaah. Kiranya waktunya 5 menit lagi ternyata jemaah. Ini apa namanya? Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke mana? Ke apa? Muqaddimah insyaallah taala ya. Dan saya akhiri
apa namanya, materi kita dengan ungkapan salah satu di antara imam ya salaf terdahulu, yaitu Al-Imam Az-Zurnuji rahimahullah. Saya mau akhiri materi kita dengan nasihat beliau. Beliau katakan rahimahullah bahwa yang bagi li talibil ilmi, mesti wajib ya bagi seorang penuntut ilmu an yataharraz anil akhlaqidz dzamimah, untuk dia menjauhkan diri, menghindar dari akhlak yang buruk. Kita insyaallah penuntut ilmu ya jemaah, walaupun ecek-ecek kita ya jemaah ya. Ya, kita penuntut ilmu insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Wajib penuntut ilmu itu untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Masalahnya apa jemaah? Fa innaha kilabun ma'nawiyah. Karena akhlak buruk, adab yang jelek itu apa jemaah? Itu adalah kilabun ma'nawiyah, ibarat anjing secara maknawi, bukan anjing beneran ya, secara maknawi. Kenapa? Maksudnya dari sisi mana dikatakan akhlak buruk itu anjing secara maknawi, bukan anjing beneran ya? Kita lihat orang akhlaknya buruk langsung kita bilang wah antum kalbun gitu. Jangan, bukan itu maksudnya. Ya. Dari sisi mana dikatakan anjing secara maknawi? Dikatakan wa kama anna ya al-bait alladhi fihi kilab la tadkhulu fihi al-malaikah wa kadzalika al-qalbu alladhi fihi ma'siyatun lillah wa fihi su'u adab fa innal ilma la yajilu ilaihi la yaliju ilaihi wa la yadkhuluh. Kata beliau, sebagaimana rumah yang di dalamnya ada anjingnya, itu malaikat sudi masuk enggak sudi. Bahkan pahala orang itu tiap hari berkurang 2 qirot. 1 qirot itu seperti gunung besar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka apa jemaah cintai? Seperti anjing, rumah yang di dalamnya ada anjing, tidak sudi malaikat masuk ke dalamnya. Begitu pula hati yang di dalamnya banyak maksiat, kemudian jelek adabnya, su'u adab, jelek adabnya, akhlaknya enggak baik. Begitu juga ilmu enggak mau masuk ke dalamnya jemaah. Antum ingat pesannya Ali bin Abi Thalib bahwasanya apa? Al-qalbu wi'aul ilm. Hati ini adalah bejana ilmu. Supaya ilmu yang suci, bersih, mulia ini bisa masuk ke dalam bejana ini, maka bejananya harus diapain dulu jemaah? Diterjen dulu, dibersihin dulu, di sunlightin dulu, dibersihin dulu itu bejananya, ya. Biar ilmu yang suci bersih ini juga apa? Nyaman, ya di bejana tersebut. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jemaah dari akhlak yang jelek, buruk, ya adab yang buruk, ya. Kemudian juga apa? Dari dosa-dosa. Insyaallah ilmu serot gampang masuknya jemaah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Maksudnya apa ini? Alhamdulillah ana dan teman-teman ini udah habis waktunya gimana? Lanjut. Ya enggak apa-apa, cuma 2. Alhamdulillah ana dan teman-teman sedang mengikuti kajian kitab khusus akhwat. Alhamdulillah. Ya, mungkin di majelis tertentu gitu ya. Alhamdulillah. Itu karunia buat akhwat ya. Tidak semua hamba Allah akhwat Allah pilih untuk bisa talabul ilmi. Bersyukurlah kalian ketika Allah pilih kalian untuk menjadi salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang mau talabul ilmi. Bahas kitab lagi, berunut gitu. Jadi ilmu nyambung. Enggak tematik terus, ilmu enggak nyambung. Yang mencintai. Hanya untuk penyemangat saja ya sifatnya, untuk ngecas ibaratnya. Tapi kalau mau cerdas, pinter harus bahas kitab berurut. Enggak comot-comot. Paham ini? Begitulah metodenya salaf dahulu jemaah. Makanya metode-metode yang kita terapkan seperti diterapkan sebagian pondok itu apa? Tamat satu kitab, ya lanjut ke kitab yang berikutnya. Tamat lagi, begitu terus. Dan itu yang dipakai oleh metode-metode mulazamah yang ada entah di Yaman atau di mana dan lainnya, Madinah dan sebagainya. Taib. Kemudian dikatakan setiap kajian paling hanya dapat 1 sampai 2 lembar. Loh, mungkin gara-gara saya ngomong apa tadi ya, saya juga dapat walaupun 1 paragraf ibaratnya itu ya. Enggak apa-apa. Cintai sama Allah, enggak apa-apa. Sekali lagi kita enggak akan dituntut udah khotam apa enggak gitu kan. Ya. Yang dilihat, yang dinilai itu adalah apa? Proses yang kita jalani, usaha dan mujahadah kita.
Ana kasih gambaran antumnya. Jadi ini nanti dia curhat tentang sebagian teman-temannya yang kayaknya kayak apa ya? Dia bilang di sini setiap kajian hanya dapat 1 sampai 2 lembar. Kalau ana pribadi nggak masalah ya bagus, alhamdulillah. Tapi teman ana mengeluh terus. Maksudnya mungkin dia ingin suatu pertemuan langsung berlembar-lembar ria gitu ya. Berlembar-lembar dapatnya gitu kan. Ya dari segi semangatnya kita apresiasi jemaah cintai Subhanahu wa taala. Tapi kan yang namanya metode Ustadz juga berbeda-beda kan jemaah. Kayak anak nggak bisa antum harap kalau misalnya dalam pertemuan pertama dari halaman pertama harus sampai halaman 17 atau 20 dah ya angel. Kalau gitu baca dewe aja. Kita perlu apa jemaah? Kembangkan, jelaskan faidah-faidah baru gitu. Dan sabar. Kata Imam Syafi'i menuntut ilmu itu tulu zaman. Panjang waktunya sampai mati ya, tulu zaman panjang waktunya, nggak bisa terburu-buru jemaah cintai Subhanahu wa taala, nggak bisa terburu-buru ya nggak bisa terburu-buru, sabar jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ini talibatul ilm di sini terutama sabar. Kalau ada anak pribadi tidak masalah, tapi teman anak mengeluh terus, bagaimana anak memberi masukan pada teman anak kasih gambaran begini, antum bayangkan kita penuntut ilmu lebih keren dibandingkan penuntut ilmu salaf atau mana? Mana yang lebih keren? Kita penuntut ilmu zaman now kayak kita nih atau penuntut ilmu salaf yang lebih keren? Oh mereka lebih keren-keren lagi, seabrak-abrak lebih keren mereka itu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah antum bayangkan, pertanyaan juga, ini nggak ada waktu loh, udah habis waktunya. Korupsi nggak kita ini? Ya, maksudnya. Antum bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kajian di bawah apa? Di bawah ya Kubbah Bani Umayyah, maksud di masjid. Itu rutin setiap selesai sholat Jumat, setiap hari Jumat punya kajian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu membahas Fatihah saja. Fatihah loh, padahal pendek, notabene kelihatannya pendek ya Fatihah. Itu apa jemaah? Berbulan-bulan enggak kelar-kelar itu. Bahkan anak pernah dapat, kalau saya tidak keliru, itu beliau ketika menafsirkan membahas tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan pendek banget tuh. Antum bayangkan 35 daftar, 35 buku tebal-tebal itu habis untuk nulis faidah dari tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berapa lama itu butuh? Ya, hanya untuk dari satu ayat, bayangkan. Ya. Berarti butuh kesabaran yang mencintai, butuh pelan, sabar, ya. Karena namanya ustadz kan metodenya beda-beda juga kan, ya. Satu permasalahan jika baca kitab misalnya, oh ini perlu tambahan faidah, ini perlu dijelaskan apa dan seterusnya. Enggak baca qiraah ibaratnya mururul kiram gitu, bacanya faidah kayak baca doang jadinya gitu kan. Antum juga bisa gitu. Maka ya mohon ketika menuntut ilmu pada seorang guru dapat 2 lembar mending. Ini saya baru berapa nih nggak dapat selembar, maksudnya cuma selembar, 2 lembar mending, masya Allah. Kalau 2 lembar kan berarti bolak-balik tuh berapa halaman tuh 4, oh keren tuh, banyak itu mah ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sabar mencintai Subhanahu wa taala. Makanya ketika siapa tuh Atha bin Abi Rabah, seingat saya ya, Atha bin Abi Rabah kalau nggak salah, ketika beliau ketika beliau ditanya bagaimana beliau bisa dapat ilmu, ya, maka beliau katakan, kalau saya tidak keliru ya, seorang salaf ya, Atha bin Abi Rabah kalau nggak salah, kalau saya tidak dihianati oleh hafalan, bahwasanya apa? Ketika ditanya, ya, bagaimana engkau bisa bukan Imam Syu'bah, ya, Imam Sya'bi. Ketika ditanya, gimana kau bisa dapat ilmu yang seabrak-abrak kayak gini? Ya. Maka beliau katakan apa? Binafil i'timad was-sayri fil bilad wa sabrin ka sabril jamad. Kemudian apa? Wa bukurin ka bukuril ghurab. Saya bisa dapat ilmu ini yang banyak itu. Kuncinya cuma 4. 1. Apa? Ya. Binafil i'timad. Dengan meniadakan apa? Bersandar pada diri sendiri. Maksudnya apa? Jangan kepedean sama, oh saya kan dapat ilmu banyak karena saya IQ-nya di atas rata-rata gitu. Bersandar pada diri, jangan. Bersandar kita dalam menuntut ilmu kepada siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Sandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Jadi bersandar kepada Allah, jangan bersandar sama diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Semua Allah yang kasih kok. Sandarkan kepada Allah. Kemudian apa? Wasairu fil bilad.
Saya bisa dapat ilmu ini enggak jogrok di bambu apus saja. Tapi apa? Sair fil bilad, muter ke negeri-negeri. Ini Jakarta aja kita enggak khatam, muter ke kajian-kajian. Ini bilad, negeri-negeri. Imam Ahmad 2 kali keliling dunia cari hadis. Habis bekal di jalan, jadi kuli beliau untuk bisa melanjutkan perjalanan menuntut ilmu hadis. Dia mencintai sunnah. Sair fil bilad, muter. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ini terkait wasabrin kasabril jamad. Saya bisa dapat ilmu itu kenapa? Sabar, pelan. 2 lembar keren itu udah banyak. Ya, cintai. Sabrin kasabril jamad. Sabar seperti sabarnya benda mati. Saya tanya, ini yang duluan kabur nanti meja ini atau Abu Samah? Sabaran siapa? Meja ini atau Abu Samah? Atau antum? Sabaran meja ini. Meja ini nggak akan kabur duluan sebelum kita. Kalau antum sudah bisa sabar seperti sabarnya benda mati, seperti Mik ini sabar gitu, nggak akan kabur dia sebelum saya yang kabur duluan. Insya Allah dapat ilmu kita. Yang keempat adalah apa? Wa bukurin kabukuril ghurab. Kita akan dapat ilmu kalau kita apa? Bersegera. Maka ada penuntut ilmunya dulu yang datang sebelum guru. Dia yang butuh, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis seperti itu. Bukurin ke bukuril ghurab. Bersegera pagi-pagi sebagaimana burung pagi-pagi, Masya Allah. Ya, segera datang ke majelis ilmu. Makanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ra'a anna al-ghuduwa war rawaha ila al-ilmi laysa bijihad, faqad naqasa aqlu." Siapa yang menganggap pagi-pagi segera datang ke majelis ilmu itu bukan jihad, itu hang kepalanya orang itu. Masalah itu kepalanya orang. Kalau menganggap segera pagi-pagi datang ke majelis bukan jihad. Wallah kalau kita mati lagi ngaji fisabilillah, syahid insyaallah. Orang mati tenggelam, mati terbakar, mati ketiban, orang mati, perempuan mati melahirkan, orang mati stroke, orang bisul besar. Itu semua dikatakan syahid oleh Nabi SAW. Gimana orang mati menuntut ilmu? Lebih berhak lagi dikatakan syahid. Man kharaja li talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji. Siapa keluar untuk nuntut ilmu, dia di jalan Allah sampai pulang. Sabar. Akhwat yang dicurhatkan ini sabar, pelan. Ya, insya Allah kita nggak akan dituntut oleh Allah khatam apa nggak khatam. Proses yang kita jalani itu mencintai itu yang akan dinilai oleh Allah SWT. Mungkin dipending yang lain Pak ya. Waktu. Waktu ya. Dipending aja yang lain ya. Dipending aja yang lain. Oke. Mohon maaf jemaah cintai karena waktunya sudah lewat 10 menit, 9 menit ya. Jadi pertanyaan yang lain belum bisa kita jawab, mungkin Anda simpan di pertemuan yang akan datang insyaallah ya Pak ya. Kita kasih space waktu mungkin 20 menit mungkin sebelum berakhir kajian ya, kita untuk berusaha melihat ya pertanyaan yang belum terjawab yang mencintai sunnah ta'ala. Sampai sini kajian kita, keterbatasan waktu dan tenaga juga yang mencintai sunnah ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting apa jemaah? Berusaha amalkan sedikit tapi teramalkan itu lebih banyak, lebih baik daripada apa? Seabrak-abrak tapi apa? Cuman koleksi enggak berbuah amal ya. Itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita semua dan menolong kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.